Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 9 ya. Jadi bab 9 ini kita akan belajar ya 음식 주문 ya. Kata 음식 itu makanan, kata jumun itu artinya adalah memesan. Jadi kalau 음식 jumun itu adalah memesan makanan. Jadi cara memesan makanan di Korea ini adalah di bab 9. Ya, ini ada nama-nama menu ya, nama menunya itu bibimbap. Terus ini nama makanan Korea ya, bulgogi, itu seperti ini. Bulgogi itu daging sapi bakar itu ya. Terus ini ada doenjang jjigae, terus ada kimchi jjigae. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mo 드시겠어요. Jadi kalau ada kata mo itu artinya adalah apa. Kalau desi itu berasal dari kata 드시다. Kemarin kita sudah belajar kata 드시다 ya. 드시다 itu adalah bentuk honorific dari kata makan ya. 드시다. Jadi makan itu mokta itu makan ya, mokta itu makan. Kalau 드시다 itu adalah makan cuman dalam bentuk yang sopan. Nama lainnya adalah 잠수시다 ya, makan. 잡수시다 tulisannya gini, 잡수 sira, ini juga makan ya artinya, cuman ini makan dalam bentuk hormat sopan ya. Terus ini desi itu makan, kalau get itu artinya adalah akan. Jadi kalau diartikan itu akan makan apa, kalau diartikan itu Anda mau makan apa. Biasanya itu kalau kalian di rumah makan, ini pelayannya ngomong seperti ini ya, mau 드시겠어요, Anda mau makan apa, atau Anda mau pesan apa. Terus kalian menjawab, misalnya pengen makan bibimbap, jadi bibimbap 주세요, saya minta bibimbap, atau saya mau bibimbap, atau berilah bibimbap, seperti itu ya. Misalnya kalian pengen bakso, misalnya bakso 주세요 ya, minta bakso, saya pesan bakso ya, seperti itu. Terus ini tata bahasa yang akan kita pelajari adalah ini munbobnya itu adalah ini ya, kata benda plus 주세요 ya, kata benda plus 주세요. Jadi bukan kata kerja plus 주세요 ya, nanti ada kata kerja plus 주세요 di belakangnya. Tapi untuk di bab 9 ini kita fokus di kata benda plus kata 주세요. Ini artinya adalah minta atau berilah ya, atau saya minta apa, seperti itu. Terus bentuk ko, hako ya, hako itu artinya dan atau kemudian. Terus owi itu kosakatanya adalah tentang 음식 makanan. Terus sucawa Pulyusa itu artinya adalah suca itu angka atau nomor, wa itu artinya adalah dan, pulyusa itu artinya adalah klasifikasi dan angka atau nomor. Terus ini munwa budaya dan informasinya itu adalah hangguk ini siksa. Jadi siksa itu makan ya, makan, kalau anggap aja makanan milik orang Korea atau makanan orang Korea, seperti itu. Target pembelajarannya yorobun di bab 9 ini adalah 음식을 주문할 수 있다. Kalau ada kata al suit artinya bisa, jumun itu artinya adalah memesan. Kita dituntut untuk bisa memesan makanan. Terus mulgone geso를 말할 수 있다. Jadi kita dituntut untuk bisa berbicara tentang jumlahnya barang. Seperti itu ya. Sekarang kita belajar owi. Owi itu kosakatanya ya yorobun, tentang makanan. Jadi kosakata di bab 9 ini adalah tentang makanan ya yorobun. Ini ada bibimbap ya, bibimbap itu seperti ini. Terus ada kimbap, udong ya, terus ramyeon dan lain-lain ya. Ini ada kimchi jjigae, makanan seperti ini. Itu doenjang jjigae, bulgogi, tonkatsu. Terus ini jjajangmyeon, tangsuyuk ya, pizza, terus chiking. Ya karena kalian belum pernah ke Korea dan belum pernah merasakan makanan Korea ya, jadi ini anggap aja dihafal gambarnya saja. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan, ini gambar apa, berarti ini adalah doenjang jjigae, seperti itu ya. Dihafal gambarnya ini aja yang sesuai materi ya, nggak mungkin nanti ujiannya itu gambarnya itu tidak sesuai materi, yang ini tuh nggak mungkin, pasti itu sesuai materi ini ya gambarnya ya. Terus ini 좋아하다 itu artinya adalah suka ya, ini 좋아하다 suka. Kalau 싫어하다 ini artinya adalah tidak suka. 맛있다 itu enak. Kalau matopta ya, matopta itu tidak enak. Terus ini 좀 itu bukan artinya tolong ya yarbun. Ini kalian ganti aja nggak apa-apa. Ini 좀 itu singkatan dari kata 조금 ya, 조금, seperti ini. 조금 itu artinya adalah sedikit ya yarbun ya.
Cokem itu sedikit. Jadi itu bisa disingkat com seperti ini ya. Cokem itu singkatan, com itu adalah singkatan dari kata cokem. Itu artinya adalah sedikit. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian tewara langsung hasil, sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ini muasal makayo. Jadi makan apa? Kalau ada gambar seperti ini itu adalah tangsuyuk ya 여러분 ya. tangsuyuk을 makayo. Jadi makan tangsuyuk, ini tangsuyuk. Oke, tangsuyuk을 makayo. Ya bukan tangsuyukrel tapi tangsuyukkel. Sorry, tangsuyuk ya, tangsuyuk. Tangsuyuk itu huruf terakhirnya adalah huruf konsonan ya walaupun. Jadi kalau konsonan maka partikel objeknya itu bukan memakai rel tapi tansuyukel ya. Jadi bukan pakai rel tapi tansuyukel mokoyo seperti itu. Terus ini i atau k masih saya. Apakah titik enak seperti itu ya. Kalau ada gambar seperti ini itu apa? Ini adalah tongkase ya, tongkase. Kalau ada gambar seperti ini adalah tongkase. Tongkase itu ini ya ya, tongkase. Tongkase. Jadi tongkase i atau k. Jadi tongkase. Tongkase. Tongkase itu huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan se ya. Se itu sorry vokal ya. Tongkase itu huruf terakhirannya adalah vokal. Berarti tongkase i atau ga, tongkase ga masih saya. Jadi bukan tongkase i tapi tongkase ga masih saya. Jadi ini tongkase itu enak. Tongkase itu adalah ini ya. Apa kayak babi goreng kayak gini loh ya. Itu tongkase. Terus yang nomor 3 muasal joaheyo. Ini gambar kimbap ya 여러분 ya. Jadi kimbap ya, kimbap ya, kimbap maaf B-nya. Kimbap huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Karena konsonan maka partikel objeknya adalah kimbap. Bukan kimbap rel tapi kimbap joaheyo. Suka kimbap. Terus nomor 4, bicara joaheyo, apakah suka pizza? Anio, tidak. Jom joaheyo. Jadi tidak, jadi ini chicken. Jadi chicken huruf terakhirannya adalah huruf n ya. Ya, sorry chicken atau chicken. Oh. Chicken ya, chicken. Jadi huruf terakhirnya adalah huruf N. N itu konsonan. Berarti chickenel ya, bukan chicken roll tapi chickenel coa ya. Jadi suka chicken. Chicken itu ayam goreng ya. Sekarang kita belajar ini ya. Pola kalimat munbobnya itu adalah juseo. Juseo itu adalah artinya adalah saya minta atau berilah saya, ya ini kata benda. Ya misalnya berilah saya uang, berilah saya buku, ya berilah saya tas ya seperti itu, berilah saya air seperti itu. Jadi kalau ini harus kata benda ya ya. Kata benda plus juseo. Nanti ada kata kerja plus juseo mungkin di bab selanjutnya ya. Untuk di bab 9 ini kita fokus kata benda plus juseo. Misal kata bendanya itu tun itu uang. Tun juseo, saya minta uang, berilah saya uang gitu ya. Terus ini abaikan saja ya. Pokoknya intinya kalau ada kata juseo seperti ini itu artinya adalah minta atau saya minta dong, berilah saya ini ya seperti itu. Misalnya mul itu air. Mul juseo berarti saya minta air atau berilah air. Bibimbap juseo, saya minta bibimbap ya atau berilah saya bibimbap. Kimchi jjigae juseo ya saya minta kimchi jjigae atau berilah saya kimchi jjigae seperti itu. Sekarang ke rimel buku, lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjangel seseo. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya ya. Ini contohnya adalah kalau gambar ini kan gambar tongkase ya. Tongkase itu adalah babi goreng itu ya, babi goreng tepung itu. Ya, anggap aja babi crispy gitu ya. Tongkase juseo, saya minta tongkase, nama makanan ini. Terus yang nomor 1 itu ini gambar apa ya walaupun ini ada gambar uyu, berarti uyu juseo ya, uyu juseo. Uyu juseo berarti artinya adalah saya minta
susu sapi, atau berilah saya susu sapi. Nomor 2 ini adalah pang ya. Pang itu adalah roti ya Yorobun ya. Jadi pang juseyo. Pang juseyo. Jadi saya minta uang atau berilah saya roti kok uang ya. Pang juseyo. Jadi berilah saya roti atau saya minta roti. Nomor 3 ini adalah bulgogi ya, bulgogi. Bulgogi. Ya, bulgogi juseyo. Bulgogi juseyo artinya adalah saya minta bulgogi. Terus ini tangsuyuk ya, tangsuyuk juseyo. Seperti itu ya, gampang ya. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 그림을 보고 lihatlah gambar ya, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya 보기 itu contoh. Ini kan gambar bibimbap ya. bibimbap 있어요. Ya, bibimbap 있어요. Jadi 아니요, bibimbap은 없어요. Jadi bibimbap은 없어요. 김밥은 있어요. Jadi apakah? Jadi maaf ini ya. Apakah ada bibimbap? 아니요, bibimbap은 없어요. Jadi tidak ada bibimbap. Apa bibimbap itu tidak ada. 김밥은 있어요. Kalau kimbap apakah ada? 네, 있어요. Ya, ada. 그럼 kimbap 주세요. Ya, 그럼 itu kalau begitu saya minta kimbap. Seperti itu ya 여러분 ya. Jadi tinggal ganti saja ya ini ya. Jadi ini misalnya ini gambar jajangmyeon ya, nomor 1 ini gambar makanan Korea namanya jajangmyeon. Kalau nomor yang ini berarti itu udong ya, ini udong, ini jajangmyeon. Jadi tinggal ganti aja ya 여러분. bibimbap diganti dengan ini, bibimbap ini diganti dengan yang udong ya. udong 있어요. 아니요, udong은 없어요. Tidak, udong tidak ada ya. Terus ini diganti jajangmyeon은 있어요. Apakah jajangmyeon ada? 네, 있어요. 그럼 jajangmyeon 주세요. Jadi kalau begitu jajangmyeon 주세요, saya minta jajangmyeon gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 ini tinggal ganti saja ya 여러분. Ini adalah namanya kimchi jjigae. Yang ada itu adalah kimchi jjigae karena ini lingkaran ya, berarti yang ini ada. Kalau yang tidak ada itu adalah 돈가스. Jadi 돈가스 itu dimasukkan sini. 돈가스 있어요. Apakah 돈가스 ada? Seperti itu ya. 아니요, 돈가스는 없어요. Tidak, 돈가스 없어요. 돈가스는 없어요. Tidak, 돈가스 tidak ada. Ini 돈가스 ya. Terus kimchi jjigae는, kimchi jjigae bukan en ya, tapi kimchi jjigae는 있어요. Apakah kimchi jjigae ada? 네, 있어요. 그럼 kimchi jjigae 주세요. Kalau begitu saya minta kimchi jjigae. Tinggal ganti-ganti saja ya 여러분 ya. Nggak perlu saya tulis karena nanti lama. Terus ini namanya adalah bulgogi. Yang ada ini bulgogi, yang tidak ada ini namanya adalah tangsuyuk. Yang tidak ada tangsuyuk. Berarti tangsuyuk kita masukkan ke bibimbap sini. tangsuyuk 있어요. Apakah ada tangsuyuk? Tidak, 아니요. tangsuyuk은 없어요. Tidak ada tangsuyuk. Terus bulgogi는 ya, bukan bulgogi는 tapi bulgogi는, ini diganti bulgogi ya. bulgogi는 있어요. 네, 있어요. Ya, ada. 그럼 bulgogi 주세요. Kalau begitu saya minta bulgogi. Seperti itu ya 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan 1 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara 3 orang. Yang pertama ini adalah Jomwon. Jomwon itu adalah pelayan restoran ya, atau pelayan warung itu. Terus Agung sama Amina. Jadi 3 orang ini. Pelayan restorannya itu berkata ya. Jadi ceritanya Agung sama Amina ini, nggak baca ini Agung, ini Amina ya. Ini Agung, ini Amina. Jadi Agung sama Amina ini datang ke rumah makan, lalu pelayan warungnya ini berkata, "어서 오세요, selamat datang. Ya, 뭐 드시겠어요? Anda mau pesan apa?" "저는 비빔밥 주세요." Jadi saya mau bibimbap. Jadi kata 주세요 bisa diartikan itu berilah ya. Saya berilah bibimbap. Terus Amina, jadi 저는 김치찌개 주세요. Saya berilah kimchi jjigae ya, nama makanan ya, kimchi jjigae itu sup kimchi itu. Terus pelayan warungnya ini berkata, "네, 알겠습니다." Ya, saya mengerti. Agung menjawab, "물도 좀 주세요."
air juga, ya berilah sedikit. Kata jum itu kan sedikit ya, tapi ini kita anggap aja ini artinya tuh berilah juga saya air, seperti itu ya Yorobun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya, dipahami ya pelan-pelan ya. Oke, selamat mendengarkan. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 저는 비빔밥 주세요. 저는 김치찌개 주세요. 네, 알겠습니다. 물도 좀 주세요. Oke, sekarang kita bebuayo. Jadi coba mari kita jawab. Du saram은 dua orang. 어디에 있어요? Jadi sekarang itu sedang berada di mana? Jadi dua orang ini sedang berada di mana? Jawabannya jelas ya, ini di rumah makan. Meskipun ini nggak ada kata rumah makan, tapi kan kita paham kalau di rumah makan. Rumah makan atau restoran itu apa? Itu ada 식당. Jadi 식당에 ya 식당. 식당에 있어요. 식당에 있어요. Berada di atau ada di rumah makan atau restoran. Ya, 식당에 있어요. Ada di restoran. Nomor 2, Amina Sinan. Jadi saudara Amina itu muosul mokoyo. Dia itu mau makan apa? Amina tadi pesan apa? Amina ini dia berkata 저는 김치찌개 주세요. Jadi saya berilah kimchi jjigae. Otomatis Amina ini dia mau makan kimchi jjigae. Jadi kimchi jjigae ya, singkat aja ya, kimchi jjigae 주세요. Sorry, kimchi jjigae를 먹어요. kimchi jjigae를 먹어요. Ini tak singkat ya, ini lama. kimchi jjigae를 먹어요. Ya, jawabannya adalah ini ya. Saudara Amina pengen makan apa? Jadi kimchi jjigae, rel ya Pak, bukan pakai l tapi rel. Kimchi jjigae rel mokoyo, dia mau makan kimchi jjigae. Sekarang JC Tuen 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요, cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, ini kimbap sama ramyeon, nama makanan Korea semua ya ini ya. Ramyeon tuh mie instan itu, terus ini kimbap itu ya makanan kimbap seperti ini ya. Ini namanya ada kimbap. Terus ini 어서 오세요, ya ini pelayan tokonya. 어서 오세요, selamat datang. 뭐 드시겠어요? Anda mau makan apa? Terus ini orang tamunya itu berkata kimbap 주세요. Jadi berilah saya kimbap atau saya mau pesan kimbap. Ramyeon tuh 주세요. Jadi berilah juga saya ramyeon. Seperti itu. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Seperti itu ya 여러분 ya. Ini tinggal diganti saja, kimbap diganti dengan 탕수육. 탕수육 주세요. Saya minta 탕수육. Terus 짜장면 또 주세요. Jadi berilah juga, to itu juga ya. Berilah juga saya 짜장면. Jadi to itu artinya juga. Berilah juga saya 짜장면. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Sekarang barem ya, ini nggak usah kita pelajari ya Yorobun ya, cuman bisa kalian di play sendiri itu di apa audio yang kalian punya itu, kita lewatin aja ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata 2 ini ya Yorobun. Ini sukjawa bulyusa. Jadi sukja itu artinya adalah angka, dan bulyusa itu adalah klasifikasi atau satuan-satuan gitu ya Yorobun ya. Ini sukja itu angka. Ingat kalau hana dul setnet dasot yosot ilkub yotol aop yol, ini adalah satuan, ini adalah angka Korea asli ya Yorobun. Jadi kalau menyebutkan satuan suatu benda, misal 1 ekor, 2 ekor, 1 botol, 1 buah, 1 orang, 1 mangkuk, 1 gelas, 1 piring dan lain-lain itu ya, itu memakai angka Korea asli. Ingat, angka Korea asli itu yang hana dul setnet dasot yosot ilkub yodol ahop yol, itu adalah angka Korea asli. Kalau yang sino Korea itu il i samsao yukjil pal gusip ya. Kalau satuan-satuan ini kayak 1 ekor, 2 ekor, ini kita pakai yang hana dul setnet ya. Ini 1 itu hana, 2 itu dul, 3 itu set,
terus 4 itu net, terus ini dasot itu 5, yosot itu 6, ilkop itu 7, yotol itu 8, awop itu 9, yol itu 10. Ya, seperti itu. Jadi misalnya gini ya walaupun G itu adalah satuan barang. Misalnya ada 7 buah, ini satuan barang artinya buah ya walaupun ya. Saya tulis buah ini. Ya, ini buah. Satuan buah ya, ini satu buah. Jadi misalnya ada 7 buah apel, berarti sakwa ilkop ke isoyo. Jadi ilkop ke isoyo. Jadi ilkop ke itu, kalau ilkop kan 7 ya pun ya. Kalau 7 buah berarti ilkop ke. Ya, seperti ini ilkopke, bukan cilke ya, il-i samsao, yuk cil ya, cil bukan cilke, bukan, karena cil itu pakai sino Korea. Kalau satuan benda itu kita pakai yang hana dulsetnet. Jadi ilkopke itu 7 buah. Kalau 7 orang berarti ilkop myong. Terus ini myong sama bun bedanya apa? Kalau 7 orang anak muda atau anak kecil kita memakai satuan myong. Kalau 7 orang kakek nenek ya atau bos kalian itu jadi ilkop bun ya, seperti itu ya, paham ya? Bedanya myong sama bun itu paham ya? Kalau 7 orang anak kecil ya, 7 orang teman kalian itu kan nggak perlu sopan ya, jadi itu pakai myong. Misalnya ilkop myong 7 orang. 7 orang temanku. Tapi kalau ada di rumah ada 7 orang kakek nenek ya, itu berarti ilkop bun, pakainya itu bun. Jadi 7 orang tapi 7 orang tua. Terus ilkop mari itu ada 7 ekor. Ini ekor ya, mari itu satuan hewan, ini diartikan ekor ya. Satuan hewan artinya ekor, 7 ekor. Ya, 7 ekor. Terus satuan jilid itu adalah ya 7 jilid berarti ilkop kwon, 7 jilid. Terus ini porsi mangkuk nasi ya. Porsi nasi, pokoknya mangkuk nasi. Ini 7 mangkuk nasi berarti ilkop kungki. Ilkop geret itu 7 mangkok. Terus ilkop jopsi misalnya itu 7 piring. Ilkop jan berarti itu 7 gelak cangkir ini ya. Kalau ilkop biong berarti 7 botol. Seperti itu. Kalau yang hana dulsetnet ini, kalau misalnya 1 buah ya itu bukan memakai hanake, itu bukan ya ya, tapi memakai hanke ya, ini disingkat hanke itu 1 buah. Terus duge itu 2 buah, sege itu 3 buah, bukan setge, bukan ya, tapi pakainya sege. Kalau 4 buah berarti nege, seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kalau 1 buah itu hanke, 2 buah itu duge, 3 buah itu sege, 4 buah itu nege. Ya, untuk 5 buah ke atas itu sama ya, dasotke, yosotke, ilkopke, dan lain-lain. Untuk 1, 2, 3, 4 itu disingkat ya, bukan pakai hana tapi han. Han, du, se, ne, seperti itu. Misalnya 1 orang han myong, 2 orang du myong, 3 orang se myong, 4 orang ne myong. Misalnya ekor ya, ada 1 ekor kucing misalnya, itu han mari. 2 ekor du mari, 3 ekor se mari, 4 ekor ne mari, 5 ekor dasot mari, 6 mari yosot mari, 6 mari. Seperti itu ya. Jadi yang beda cuma 1, 2, 3, 4. Lalu kita lanjutkan, ini istilah geret ini ya mengacu pada kategori wadah yang luas ya, tidak hanya sekedar ke mangkuk saja. Pokoknya untuk menyimpan makanan yang tidak hanya mencakup mangkuk tetapi juga piring dan berbagai jenis lauk hidangan lainnya, itu geret. Dari sini paham ya, yang beda itu yang 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini kesimpulannya. Jadi ini angka hana dulsetnet ya, 1, 2, 3, 4 itu berubah menjadi han du se ne sebelum klasifikasinya. Jadi misalnya kopi, 1 cangkir kopi itu bukan kopi hanajan. Hana itu kan 1 ya, jadi bukan kopi hanajan ya. Jadi yang betul itu adalah kopi hanjan. Hana itu berubah jadi han. Kalau dul ini berubah menjadi bukan duljan tapi dujan.
Ingat ya, bukan dul. Dul itu dua, kalau dua cangkir bukan duljan tapi dujan. Jadi dulnya itu berubah menjadi du. Terus set itu 3, tapi kalau 3 cangkir itu bukan kok setjan ya, tapi sejan. Ya, terus ini netjan itu bukan 4 cangkir bukan netjan tapi nejan. Jadi netnya itu berubah menjadi ne. Intinya ini aja, cuman kalau yang 1 2 3 4 itu berubah, 1 itu menjadi hanjan, 2 menjadi dujan, 3 menjadi sejan, terus 4 jadi nejan. Yang beda cuma 1 2 3 4. Untuk 5 dan seterusnya itu sama ya. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah munjang kalimatnya. Nomor 1 itu ada gambar nasi ya Yorpun ya. Kalau satuan nasi itu kan ini ada 2 mangkuk nasi. Kalau satuan mangkuk nasi kita pakainya gonggi ya Yorpun ya. Satuan mangkuk nasi itu pakai gonggi. Berarti bab itu nasi, bab ya, bab du itu 2 ya, bukan dul itu. Kalau dul itu kan 2 ya, tapi kalau 2 mangkuk nasi bukan dul gonggi tapi du gonggi. Du gonggi, du gonggi, huruf terakhirnya itu adalah huruf i. Itu konsonan atau vokal? I itu adalah vokal. Berarti bab du gonggi rel mokoyo, bukan du gonggi el ya, tapi du gonggi rel mokoyo. Makan 2 ini 2 porsi nasi ini. Ya, makan 2 porsi nasi ini, 2 mangkuk nasi ya maksud. Terus nomor 3 ini adalah pang ya, pang itu roti. Pang ini ada berapa buah? Satuan roti itu adalah buah ya Yorpun. Jadi pang sege, bukan setge tapi sege. Kalau 3 itu harusnya kan set ya, seperti ini ya. Tapi kalau udah ditambahin satuan di belakangnya, jadi bukan set tapi jadinya itu c ya, seperti ini, sege, sege ya. Pang sege rel sayo, jadi bukan el tapi rel. Karena apa? Karena ini adalah vokal huruf terakhirnya. Pang sege rel sayo, membeli 3 buah roti. Terus nomor 3 ini adalah orang. Orang itu apa? Orang itu saram ya Yorpun ya. Saram itu orang. Ini anak muda atau orang tua ya? Ini adalah anak muda. Kalau anak muda atau anak kecil itu memakainya itu adalah miong ya. Kalau orang tua ada 4 orang tua. Ini misalnya orang tua, kakek itu ya. Itu pakainya itu adalah bun. Tapi karena ini tadi 4 orang anak muda, berarti pakainya itu miong. Jadi bukan bun karena anak muda. Jadi saram ini ada 4 orang berarti ne ya. 4 itu ne. Aslinya kan 4 itu kan net ya, seperti ini ya, net ya. Tapi karena ini udah ditambahin satuan di belakangnya, maka bukan net tapi ne. Ya, ne myong ya, ne myong. Myong itu satuan orang, anak muda ya. Jadi ada 4 orang, anggap aja ada 4 orang gitu ya. Ada 4 orang seperti itu. Ada 4 orang. Terus nomor 4 ini adalah mul ya. Mul itu air. Mul ada berapa gelas ini? Mul ada 1 gelas. Berarti hana. Kan aslinya kan hana ya. Aslinya awalnya itu hana seperti ini ya. Tapi karena udah ditambah satuan di belakangnya bukan hanajan ya, bukan hanajan tapi hananya itu dirubah menjadi han. Hananya dirubah menjadi hanjan. Hanjan. Huruf terakhirannya apa ini? Huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan. Kalau konsonan maka partikel mul hanjanel ya, bukan hanjanrel tapi el. Mul hanjanel masyaya, minum 1 gelas atau 1 cangkir air. Seperti itu. Kalau ini saram nemyong huruf terakhirnya adalah eng itu adalah konsonan. Berarti saram nemyongi ya, nemyongi bukan nemyongga tapi saram nemyong i isayo, ada 4 orang. Sekarang kita lanjutkan ke munbob yang tata bahasa 2 ini ya Yorpun. Kita belajar bentuk hako ya. Hako ini adalah menggabungkan kata benda 1 ya, menggabungkan kata benda 1 dan kata benda 2.
kata benda dua. Ini artinya itu adalah dan, gini aja, simpel aja ya belajarnya ya walaupun ya. Ini nggak usah kalian terlalu mendetail belajarnya. Pokoknya intinya kalau ada kata hako itu artinya adalah dan. Mau ini kata bendanya konsonan akhirannya atau kata benda satunya ini akhirannya itu adalah vokal, ini pokoknya pakai hako. Misalnya uyu hako pang, ya, roti dan susu. Bab hako bancan, jadi nasi dan lauk, seperti itu ya. Pokoknya kalau ada kata hako itu menggabungkan kata benda satu dan kata benda. Misalnya kata benda satunya itu misalnya ada kata sakwa. Sakwa itu artinya adalah apel. Sakwa, sakwa, dan poto. Poto itu anggur ya. Poto. Ya, poto. Ya. Misalnya sakwa itu apel, poto itu anggur ya. Sakwa, hako, ya tiga namanya hako gini aja ya. Hako, poto. Jadi hako ini diartikan adalah dan. Ya, jadi kalau diartikan adalah apel dan anggur, seperti itu ya. Jadi meskipun ini huruf terakhirnya adalah mau huruf terakhirnya itu konsonan, akhirannya atau vokal tetap pakai hako. Beda seperti yang kwa sama wa ini ya pun ya. Kalau kwa sama wa ini pun artinya itu dan ya, artinya juga dan ya, menggabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Contohnya seperti ini ya pun. Oke, saya besarkan. Pang kwa uyu. Pang itu huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan ya kan. Pang huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Maka memakai kata kwa. Jadi pang kwa uyu artinya adalah roti dan susu, seperti itu. Pang kwa uyu. Kalau huruf terakhirannya kata benda satu, pang itu kata benda satu ya, itu adalah huruf terakhirannya adalah konsonan, maka pakai kwa. Kalau ini kata benda satu huruf terakhirannya itu adalah vokal, nalsi huruf terakhirannya adalah huruf vokal ya. Huruf vokal berarti nalsi wa gejol. Jadi nalsi itu cuaca, kata benda satunya itu cuaca, terus kata benda duanya itu adalah gejol musim. Jadi cuaca dan musim, seperti itu ya. Karena kalian nanti tidak merangkai kalimat ya, kalian cukup paham aja. Pokoknya kalau ada kata kwa, wa, hako, terus ada lagi ada rang ya, rang, terus ada lagi atau irang ya, tergantung akhirannya vokal atau konsonan. Irang. Jadi kelima kata ini ya, kelima kata ini itu adalah merupakan kata sambung dan ya, dan jadi ko, hako, pokoknya hako, ko, kwa, wa, rang, irang, ini semuanya artinya adalah dan. Ingat ya, seperti itu. Biar kalian nggak pusing belajarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini, kita artikan. Uyu hako pangel sayo. Jadi sayo, membeli. Membeli, ya, ini apa? Partikel objek ya. Kalau ada partikel atau rel seperti ini, berarti sebelah kanan ini, sebelah kiri ya, merupakan objek. Sebelah kanan ini merupakan kata kerjanya atau predikatnya. Sayo, membeli roti dan susu. Terus bawahnya yonpil hako, ya ini uyu, huruf terakhirannya kan yu ya, yu itu vokal, itu pakai hako. Yonpil huruf terakhirannya itu apa? Huruf terakhirannya adalah konsonan, tetap pakai hako. Jadi kalau hako ini ya Yorobun ya, mau kata benda satu ini akhirannya vokal atau kata benda satu ini akhirannya konsonan, tetap pakai hako, tidak terpengaruh ya. Mau akhirannya vokal, mau akhirannya konsonan, tetap pakai hako. Uyu itu vokal akhirannya, yonpil itu konsonan, tetap pakai hako. Yonpil hako jiukega isoyo. Jadi ada penghapus dan pensil. Yonpil itu pensil. Bawahnya toyoire jinggu hako cuku esoyo. Jadi pada hari Sabtu aku telah bermain sepak bola dengan teman. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buko. Jadi lihatlah gambar. Kemudian bukiwa kaji munjange wansongaseo. Sempurnakanlah ya munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu ini ada kata
sakwa itu apel ya yorobun. Terus yang ada kata kwaja. Kwaja itu snack atau cemilan atau makanan ringan ya. Sakwa hako kwaja를 먹어요. Jadi sakwa itu huruf terakhirnya adalah huruf A. A itu adalah vokal ya, tetap memakai hako ya. Sakwa hako kwaja를 먹어요, makan cemilan ya, makan snack. Dan sakwa apel, makan apel dan snack, seperti itu. Nomor 2 ini 식당 편의점에 가요. Jadi pergi ke 식당, kita tulis ya 식당 seperti ini. 식당하고 편의점. Ya, maaf tulisannya jelek ya, karena saya pakai mouse ini kurang lincah kalau menulis pakai mouse ini. Pokoknya dikira-kira aja artinya ya. Jadi 식당하고 편의점에 가요. Jadi pergi ke 편의점 minimarket dan 식당 kantin. 식당 huruf terakhirnya adalah huruf eng, itu konsonan, tetap pakai hako. Mau vokal mau konsonan akhirnya tetap pakai hako. Ingat ya yorobun ya. Terus nomor 2 pizza. Ini pizza, ini chicken. Jadi pizza하고 ya, pizza하고 ini chicken ya. Chicken huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Berarti pizza하고 chicken atau chicken 맛있어요. 맛있어요 ini ya. Jadi pizza하고 chicken 맛있어요. Jadi ayam dan pizzanya itu enak ya. Bukan chicken ya, tapi chicken 맛있어요. Karena huruf terakhirnya adalah huruf N. N itu adalah huruf konsonan. Terus yang nomor 3 ini kabang. Kabang하고 usan ya. Kabang itu tas ya. kabang하고 usan huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Kalau konsonan maka partikel subjeknya apa? Jadi kabang하고 usani ya, bukan usanga 있어요. Jadi bukan usanga tapi usani. kabang하고 usani 있어요. Jadi ada usan itu payung ya, ada payung dan tas, seperti itu. Terus nomor 4 ini adalah haraboji, ini adalah harmoni. Jadi haraboji, tak tulis saja ya, haraboji hako harmoni. Maaf ya tulisannya jelek ini ya. haraboji하고 harmoni. I huruf terakhirnya adalah huruf vokal ya, ini vokal, berarti pakainya I atau G. Kalau vokal pakainya itu adalah G. haraboji하고 harmoni ga geseo. Geseo itu ada, jadi ada nenek dan kakek, seperti itu. haraboji하고 harmoni ga geseo ya, jadi ada nenek dan kakek. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya yorobun. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. sempurnakanlah kalimat ya sama seperti dengan contohnya ya. 보기 itu contohnya ya. 커피 한 잔하고 빵 한 개 주세요. Jadi 주세요 itu artinya adalah saya minta atau berilah ya. Berilah 한잔 1 cangkir kopi, hako itu dan 1 buah roti. Seperti itu ya yorobun ya. Sekarang nomor 1. Ini berarti berilah apa? Berilah 1 mangkuk nasi dan 1 porsi udang ya. Jadi 1 mangkuk nasi itu berarti apa? Nasi itu bab ya. Bab han apa ini kalau satuan nasi? Han gunggi ya, bukan hana gunggi tapi han gunggi. Han gunggi itu artinya adalah 1 mangkuk nasi. Hako itu dan han keret, sorry, han ini dulu udong dulu ya, udong
udong 한 그릇 oke, 주세요. Jadi berilah saya itu 한 공기, satu mangkuk nasi hako, dan 한 그릇, satu mangkuk atau satu porsi udang, seperti itu. Nomor 2 ini jus ya, punya jus se. Ini ada 3 gelas ya, berarti sejan, bukan sejan tapi sejan ya, punya sejan. Ini artinya adalah 3 gelas ya. Jus sejan hako ya, hako. Mul itu air ya, mul. Dujan ya, dujan itu 2 gelas, dujan juseyo. Jadi kalau diartikan adalah berilah saya, atau saya minta, atau berilah saya 3 cangkir atau 3 gelas jus hako dan 2 gelas air. Sekarang nomor 3 ini adalah ramyeon ya, punya ramyeon. Ya, ini saya omongkan aja ya. Ramyeon berarti 2 mangkuk, berarti ramyeon 2 그릇 하고 콜라 2 병 주세요. Jadi seperti itu. Ramyeon 2 그릇 itu artinya adalah ramyeon 2 그릇, 2 mangkuk ramyeon mie instan hako, dan Coca-Cola 한 병 주세요. Coca-Cola itu 1 botol. Jadi minta 1 botol Coca-Cola dan 2 mangkuk ramyeon. Terus nomor 4 ini adalah cek. Cek itu artinya adalah buku ya, walaupun cek. Kalau satuan cek itu apa? Satuan buku itu kwon ya, jilid ya. Kwon, cek han kwon hako ya, hako. Ini pulpen ya, pulpen itu pulpen ya. Pulpen ini ada 2G satuan buah, 2G juseyo. Jadi kalau diartikan adalah saya minta 1 jilid buku dan 2 buah pulpen. Jadi kalau diartikan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa I, yang percakapan 2 ini ya, ya. Jadi ini ada percakapan antara 2 orang, antara Jomwon itu adalah pelayan rumah makannya. Ini bukan rumah makan ya, ini cafe ya, anggap aja ya. Jadi pelayan kafenya, dan juga Min Aung itu adalah nama orangnya. Jadi 어서 오세요, pelayan kafenya bilang 어서 오세요, artinya adalah selamat datang. Mau 드시겠어요? Anda mau pesan apa, atau Anda mau makan apa? Terus yang Min Aung ini bilang kopi 2 잔 주세요. Jadi berilah saya 2 cangkir kopi. 빵 있어요? Lalu apakah ada roti? 아니요, 없어요. Jadi tidak ada. Pelayan kafenya bilang tidak ada, berarti roti tidak ada ya. 케이크는 있어요, akan tetapi cake itu ada cake ya. 그럼 커피 2 잔 하고 케이크 주세요. Ya kalau begitu, 그럼 itu kalau begitu, berilah saya 2 cangkir kopi dan cake ya, cake. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya, walaupun ya. Coba dengarkan. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 커피 2 잔 주세요. 빵 있어요? 아니요, 없어요. 케이크는 있어요. 그럼 커피 2 잔하고 케이크 주세요. 네, 알겠습니다. Kita lanjutkan 대답해봐 ya, mari coba kita menjawabnya. Min Aung 씨는, jadi saudara Min Aung 어디에 갔어요? Dia itu telah pergi ke mana? Jadi jawabannya ini, karena ini pesan kopi, anggap aja ini cafe ya, cafe 갔어요. cafe, anggap aja ini cafe, ini cafe 갔어요.
Jadi telah pergi ke cafe atau coffee shop ya, cafe atau coffee shop sama. Terus Min Aung 씨는 saudara Min Aung 무엇을 주문했어요? Dia itu telah memesan apa? Min Aung itu. Jadi dia itu telah memesan ini kopi 2잔하고 케이크. Jadi kopi 2잔하고 케이크 ini dihilangkan ya. kopi 2잔하고 케이크 주문했어요. Jadi 주문했어요. anggap aja gitu ya. 주문했어요. Ya. Jadi Min Aung 씨는 itu 주문했어요 telah memesan dua cangkir kopi ya, 2 cangkir kopi dan cake ya. Jawabannya itu kopi 2잔하고 케이크를 ya, 케이크를 maaf, 케이크를 ya, bukan 케이크를 tapi 케이크를, karena huruf terakhirnya adalah 케이크, itu huruf vokal, jadi 케이크를, maaf, telah memesan 2 cangkir kopi dan cake, seperti itu. Kita lanjutkan. 제시 투엔 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, ini ada pangdu, berarti pang ini 2 buah ya. Jadi terus uyu, terus ini pang 2 buah dan susu itu 3 buah. Ya, mari kita masukkan ke dalam ini percakapannya. 어서 오세요. Jadi 어서 오세요 itu artinya adalah selamat datang ya. Biasanya itu ini adalah omongan dari pelayan restorannya atau pelayan kafenya ya. Selamat datang, 뭐 드시겠어요? Anda mau makan apa atau Anda mau pesan apa? 이 빵 2개 주세요. Jadi berilah 2 buah roti ini. Jadi berilah atau saya minta 2 buah roti ini. Ipang berarti roti ini ya. Ipang itu roti ini. Kalau ipang 2개 berarti 2 buah roti ini. Uyu 있어요. Apakah ada susu? Ya, apakah ada susu sapi? 네 있어요. Ya, ada. Krom, kalau begitu pang 2개 aku. Jadi pang 2개 ini ya, pang 2개 aku. Uyu sejan 주세요. Ini pakai jan ya, cangkir ya, bukan buah ya. Kalau susu yang di dalam kotak ini pakainya itu buah. Tapi karena ini mungkin dicangkir, berarti itu kalau yang di ini berarti buah ya. Tapi kalau dicangkir berarti susunya dalam cangkir. Jadi kalau begitu, kalau begitu berilah 2 buah roti hako dan 3 cangkir susu. Ya, ini 3 cangkir susu. Ya, ini tinggal memasukkan saja ya, walaupun ya. Misalnya cake ini tinggal dimasukkan yang apa? Cake sama jus ya. Jadi rotinya itu diganti dengan cake, terus susunya itu diganti dengan jus, seperti itu aja. Tinggal kalian masukkan sendiri. Misalnya cake. 어서 오세요, 뭐 드시겠어요? Selamat datang, mau makan apa? 이 cake ya, 이 cake 한 개 주세요. Jadi 이 cake 한 개 주세요. Saya minta 1 buah cake ini. Lalu jus 있어요. Apakah ada jus? Seperti itu. 네 있어요. Ya, ada. Kalau begitu 케이크 ya, 케이크 한 개 하고. Jadi 케이크 한 개 하고. Jadi 케이크 한 개 하고 terus jus 2 잔 주세요. Berilah 2 cangkir jus 하고 dan 1 buah cake ya, seperti itu. Tinggal ganti saja ya. Yuyungan pyoyon itu ekspresi yang bermanfaat, itu 맛있게 드세요. Ya, itu artinya adalah selamat menikmati. Kalau kita jabarkan, 드시다 itu artinya adalah makan ya. Kalau 드세요 berarti makanlah. Jadi makanlah secara enak ya. Makanlah secara enak. Jadi diartikan itu adalah selamat menikmati, seperti itu. Terus ini percakapan antara 2 orang. 자, 식사합시다. Ya, kalau begitu mari kita, ya ayolah kita makan, mari kita makan. 맛있게 드세요. Ya, selamat menikmati. 네, 반장님도 맛있게 드세요. Ya, Pak Mandor pun ya selamat menikmati.
Sekarang kita lanjutkan yang munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama 한국인의 식사. Itu artinya adalah makanan, makanannya orang Korea. Mari kita bahas. 한국 사람들은 주로 밥, 국, 반찬으로 구성된 식사를 합니다. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. 사람들 itu artinya adalah orang-orang. Orang-orang Korea itu siksahamnida itu makan, orang-orang Korea itu makan yang terdiri dari lauk pauk, sup, nasi. 밥은 한국 사람들의 주식으로 살로 짓습니다. Lalu nasi itu dibuat ya, terbuat dari sal, itu beras ya. Nasi itu terbuat atau dibuat itu dengan menggunakan beras sebagai makan siangnya orang-orang Korea. 국은 국 mulinen 음식으로, jadi sup yang merupakan sebagai makanan yang ada kuahnya. 된장국이나 미역국 등 다양한 종류가 있습니다. Jadi kuk itu ada berbagai macam jenis ya, yang seperti miokuk itu sup rumput laut dan atau ya, ina itu atau 된장국 ya, 된장국 sebagai makanan yang ada kuahnya, sebagai makanan yang berkuah seperti itu. 반찬은 ya lauk, 김치나 나물과 같이 밥에 곁들여 먹는 음식으로, jadi 반찬 itu lauk ya, lauk pauk sebagai makanan yang dimakan untuk melengkapi nasi bersamaan dengan sayuran atau kimchi itu ya. 함께 식사하는 사람들 간에 나누어 먹는 것이 일반적입니다. Itu pada umumnya itu mereka itu makan dengan berbagi selama orang-orang itu makan bersama. 식당에서 식사할 때는, jadi saat makan di kantin atau di rumah makan, 보통 itu biasanya 반찬이 무료로 제공됩니다. Biasanya itu disediakan secara gratis ya lauknya. 한국 사람들은, orang-orang Korea, 가족과 함께 식사하는 것을 중요하게 생각하며, jadi orang-orang Korea itu berpikir sangat penting sekali ya hal makan ya, sangat penting sekali makan bersama dengan keluarga itu ya. Jadi orang-orang Korea itu berpikir sangat penting sekali makan bersama dengan keluarga. 함께 음식을 나누는 것을 소중히 여깁니다. Jadi orang Korea itu menganggap dengan baik ya, menganggap sebagai titik positif atau menganggap dengan baik ya hal berbagi makanan bersama-sama seperti itu. 최근에는 외식이 증가하면서 다양한 음식을 제공하는 식당이 많아지고, jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Jadi 최근에는 ya baru-baru ini, kata myeonso itu artinya adalah sambil, bisa juga diartikan seiring dengan. Jadi baru-baru ini seiring dengan meningkatnya makan di restoran, 다양한 음식을 제공하는 식당이 많아지고 ya, jadi 많아지다 itu menjadi banyak pula restoran atau rumah makan yang menyediakan berbagai ragam makanan atau berbagai jenis makanan. Kemudian 변화를 위해 ya, untuk kenyamanan 키오스크를 사용하여 음식을 주문하는 가게가 늘어나고 있습니다. Jadi untuk kenyamanan itu sedang meningkat pula ya toko-toko yang cara memesannya itu dengan cara memesan makanannya itu dengan menggunakan kioske. Kioske ini apa sih? Kioske ini ya, kioske itu adalah ini ya Ibu. Jadi cara memesannya, kalau kalian pernah ke KFC itu ya ada kayak layar seperti ini. Terus kalian ini pembelinya ini langsung memesan, misalnya memesan hamburger, itu memesannya nggak ke kasir ya, memesannya itu langsung ke layar ini. Misalnya mau pesan hamburger, lalu dia ngeklik
apa makanan atau menu yang diinginkan, lalu bayarnya di sini sekalian. Nanti terus ini notanya itu keluar lalu dikasihkan ke kasirnya. Secara otomatis dia itu sudah memesan melalui ini ya, kioseke atau layar yang di kios-kios di toko-toko ini seperti di KFC itu ya. Itulah yang dimaksud dengan kioseke. Karena untuk kenyamanan dari pembeli, biar cepat gitu ya maksudnya itu. Kioseke를 이용하면 jika kita menggunakan kioseke, 터치 스크린을 통해 메뉴를 선택하고 결제까지 한 번에 할 수 있어 매우 편리합니다. Jadi jika kita menggunakan kioseke, kita itu bisa memilih menu melalui touchscreen itu ya, layar sentuhnya itu, kemudian 결제까지 sampai ke pembayarannya ya, sampai ke pembayarannya 한 번에 할 수 있어. Itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dalam sekaligus ya, memilih menu dan juga pembayarannya sekaligus tanpa kita harus ke kasirnya. Maka 매우 편리합니다. Itu sangatlah nyaman sekali. Kioseke를 이용하는 방법은, jadi cara menggunakan kioseke yang ini tadi ya, layar yang seperti ini, layar pembelian itu 간단합니다. Jadi cara menggunakan touchscreen itu, cara penggunaan kioseke itu adalah 간단합니다. Itu sangatlah mudah sekali. 원하는 메뉴와 개수 옵션을 선택한 후, setelah kita memilih option atau pilihan ya, pilihan jumlah dan menunya yang diinginkan, lalu 결제 버튼을 누르고 kita menekan tombol pembayarannya, kemudian 카드나 모바일 결제를 통해 결제하면 됩니다. Bisa jika kita itu membayarnya melalui pembayaran mobile atau kartu. 주문이 완료되면, jadi pesanannya itu jika telah diselesaikan, jadi pesanannya itu sudah diselesaikan, itu 영수증이 출력됩니다. Jadi notanya itu bisa dicetak seperti itu. kioske를 이용하면 ya, jadi jika kita menggunakan kioseke, menu를 자세히 볼 수 있고, kita bisa melihat secara terperinci menunya. Kemudian 주문을 빠르게 할 수 있습니다. Kita bisa melakukan secara cepat pesanan kita ya. Jadi kita bisa memproses secara cepat pesanan kita. Kioske를 덕분에, jadi kioseke 덕분에, jadi berkat kioseke atau layar ini tadi ya, layar yang di kios-kios ini, berkat kioseke 사람들이 간편하게 음식을 주문할 수 있게 되었습니다. Jadi berkat kioseke, maka ini 사람들이, orang-orang itu, kata keto itu menjadi ya, menjadi bisa memesan makanan secara praktis ya, seperti itu. 확인해요. Ya, mari kita periksa. 음식을 주문할 수 있다. Jadi kita itu dituntut untuk bisa memesan makanan. Terus bawahnya 물건의 개수를 말할 수 있다. Jadi kita itu dituntut untuk bisa ini mengatakan jumlahnya barang. Nomor yang bawahnya ini 두 개 이상의 물건을 나열해서 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa mengatakan secara urut ya, secara urut atau mengurutkan barang dua buah ke atas ya, jadi di atas dua buah gitu. Jadi kita itu dituntut untuk bisa mengurutkan barang di atas dua buah seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Kimbap ya, kimbap itu berarti yang mana ya 여러분? Ya, kalau ini adalah 돈가스 ya, ini bibimbap. Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor 4 ya 여러분. kimbap. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 2 ya, maaf ya. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut? Kata kimchi.
kimchi jjigae ya, maaf, kimchi jjigae yang ada hubungannya dengan kata kimchi jjigae. Nalsi itu cuaca, bukan ya. Gaku itu mebel. Kalau mebel pasti meja, kursi, sofa itu, jadi bukan. Kalau nalsi pasti cuaca, ya cuaca panas, dingin seperti itu. Terus ini emsik makanan, tosi itu kota, jelas bukan. Jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya, emsik. 정답은 3번 입니다. emsik makanan. Kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 및 줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi yang betul itu yang nomor 1, 2, 3 atau 4. Nomor 1 ini betul atau salah? 주스과 우유를 마셔요. Jadi 주스과 우유를 마셔요. 마셔요 itu minum susu. Ya, kata juse itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya ini adalah huruf vokal ya, Yorpun. Juse itu huruf vokal terakhirannya. Jadi kalau huruf vokal maka bukan juse kwa tapi juse wa. Jadi ini salah ya. Yang betul itu juse wa. Karena apa? Huruf terakhirannya itu adalah vokal, maka dannya itu memakai kata wa, bukan juse kwa tapi juse wa uyurul masyoyo. Minum susu dan jus. Oke ya, salah ya. Nomor 2, mari kita bahas. Kimbab. Ya, kimbab itu huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan ya, Yorobun. Maka dannya, kata sambung dannya itu bukan memakai wa, tapi memakai apa? Memakai kwa. Kenapa kwa? Karena huruf kimbab itu huruf terakhirnya adalah konsonan. Maka kimbab kwa, bukan kimbab wa. Pokoknya kalau konsonan akhirannya itu memakai kwa, kalau vokal itu memakai wa. Kayak ini tadi vokal yang memakai wa, kalau ini konsonan makainya itu kwa. Kimbab kwa ramyon을 주세요. Jadi berilah saya atau saya minta ramyon, dan ramyon itu mie instan, dan kimbab. Ya, nomor 2 ini salah ya. Nomor 3, pyeoneujeom, huruf terakhirannya apa? Pyeoneujeom, huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Ya, ingat kalau konsonan pakainya tuh kwa. Ya, betul ya. pyeoneujeom kwa. Jadi betul ya. pyeoneujeom kwa 식당이 있어요. Ada kantin dan minimarket. Jadi betul ya. 정답은 3번입니다. Terus ini udong. Udong itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah konsonan. Ingat kalau konsonan itu adalah pakainya kwa ya, bukan wa. Jadi udong kwa harusnya. Ini malah udong wa. Jadi salah. Yang betul itu udong kwa ya. Udong과 돈가스 먹어요. Makan 돈가스 itu kayak babi itu ya, babi goreng itu, daging babi goreng, dan udong. Sekarang nomor 4 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya. Pergi masukkan ke pinggan, ke kolom ini ya. Kira-kira itu yang mana? Kopi shop에 갔어요. Jadi saya telah pergi ke coffee shop, ke kedai kopi. Ya, kopi를 한 titik-titik 마셔요. Lalu saya telah minum titik ini ya, 1 titik-titik kopi. Kalau kopi itu satuannya apa ya, 여러분? Kalau 한명 1 orang. Saya telah minum 1 orang kopi, jelas bukan. 권 1 jilid. Saya telah minum kopi를 한 권 마셨어요. Itu ada saya telah minum 1 jilid kopi, jelas bukan ya. 한 잔 1 cangkir kopi. Kalau 한 개 1 buah kopi. Yang betul itu bukan ke ya, yang betul itu jan. Jadi kopi 한 잔 마셨어요. Jadi saya telah minum 한 잔 1 cangkir kopi. 정답은 3번입니다. Jadi bukan 1 buah kopi ya, bukan ya. Kalau buah itu kayak 1 buah apel, 1 buah buku, 1 buah apel, 1 buah semangka, dan lain-lain itu ya. Pokoknya yang satuan buah-buah itu pakainya itu G. Oh ya, kalau semangka bukan pakai G ya, pakainya itu tong ya, nanti ada itu tong. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya, 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Yang sama ya, ingat ya, yang sama dengan isi yang kita baca artikelnya ini. Oke. 최근에는 키오스크를 이용해 음식을 주문하는 가게가 많아지고 있습니다. Jadi 최근에는 itu adalah baru-baru ini, akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Baru-baru ini itu sedang menjadi banyak ya. Maksudnya itu meningkat gitu ya.
sedang menjadi banyak toko yang memesan makanan menggunakan kiosek. Jadi baru-baru ini itu toko yang memesan makanannya itu dengan menggunakan kiosek itu menjadi banyak ya, semakin membanyak gitu ya, semakin menjadi banyak. Terus kiosek을 이용하면 jika kita menggunakan kiosek, menu 선택과 결제를 한 번에 할 수 있어서, sebab kita itu bisa melakukan satu kali ya pembayaran dan juga memilih menunya. 매우 편리합니다. makanya sangatlah nyaman sekali. 터치 스크린을 통해 원하는 메뉴와 개수를 고르고, jadi melalui touchscreen ya kita bisa memilih jumlah dan menu yang kita inginkan. Kemudian 카드나 모바일 결제 시스템을 이용해 결제하면 됩니다. Bisa jika kita membayarnya menggunakan sistem pembayaran mobile atau kartu. kiosek 덕분에, jadi berkat kiosek ya, 사람들은 orang-orang 음식을 빠르고 간단하게 주문할 수 있습니다. Orang-orang itu bisa memesan secara praktis ya dan cepat makanan. Jadi berkat kiosek ini orang-orang itu bisa memesan makanan secara cepat dan praktis, seperti itu. Kira-kira yang sesuai dengan isi yang kita baca tadi itu yang mana ya, 여러분? Nomor 1, kiosек은 연금 결제만 가능합니다. Jadi kiosek itu hanya bisa ya, mana itu hanya bisa dilakukan pembayaran secara tunai, uang tunai. Jadi hanya bisa dilakukan pembayarannya itu secara tunai atau uang cash ya, jelas bukan ya, karena bisa dilakukan pembayaran secara ini pembayaran sistem mobile ini ya. Terus nomor 2, kiosек을 이용하면 jika menggunakan kiosek 주문이 편리합니다. pesanannya itu akan jadi nyaman. Jadi memesan itu akan menjadi nyaman untuk memesannya gitu ya, maksudnya itu jelas sesuai ya. Nomor 3, kioske에서는, jadi di kiosek menu를 선택할 수 없습니다. Kita tidak bisa memilih menu, padahal melalui kiosek ini bisa memilih menu dan juga sekalian pembayarannya bisa dilakukan di kiosek ya. Nomor 3 tidak sesuai. Nomor 4, kioske를 모든 가게에서 이용할 수 있습니다. 할 수 itu bisa. Kita bisa menggunakan kiosek di semua toko. Jadi kita bisa menggunakan kiosek di semua toko. Jadi tidak semua toko itu menggunakan kiosek ya. Tidak semua. Biasanya kalau yang kita ketahui kan kita memakai kiosek. Kalau kalian itu pernah masuk ke KFC itu ya, itu ada kioseknya itu ya. Jadi cuman toko-toko tertentu saja. Jadi tidak dilakukan di semua toko ya, seperti itu. Jadi nomor 4 itu tidak sesuai ya. Yang paling tepat adalah nomor 2. kiosек을 이용하면, jika menggunakan kiosek itu memesan itu akan lebih nyaman. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 빈간에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada 빈간. 이것은 점점점점입니다. Ya, coba mari kita dengarkan jawabannya nomor berapa? 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 비빔밥입니다. Oke, jadi jawabannya adalah 이것은 비빔밥입니다. Jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Nomor 2, 다음 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba kalian dengarkan jawabannya nomor berapa? 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. Ya, nomor 2, arti listeningnya. Mau 드시겠어요? Anda mau pesan apa? Atau Anda mau makan apa? Chicken 주세요. Saya minta
chicken, ayam. Berarti jawabannya yang nomor 3 ya 여러분 ya. 정답은 3번입니다. Sekarang 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 3, yang nomor 1 ya 여러분. 내 피자가 있어요. Artinya adalah ya, ada pizza. Nomor 2, 내 피자를 좋아해요. Ya, suka pizza. Nomor 3, 아니요, 피자가 커요. Tidak, pizzanya besar. Nomor 4, 아니요, 피자를 사요. Tidak, membeli pizza. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya. Ya, jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3, atau 4. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 피자를 좋아해요? 1. 네, 피자가 있어요. 2. 네, 피자를 좋아해요. 3. 아니요, 피자가 커요. 4. 아니요, 피자를 사요. Ya, arti listeningnya yang nomor 3 ini ya 여러분. 피자를 좋아해요. Apakah suka pizza? Ya, apakah kamu suka pizza? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Apakah kamu suka pizza? Jawabannya adalah nomor 2. 네, 피자를 좋아해요. Ya, saya suka pizza. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. Kita artikan yang nomor 1. 생일에 먹었어요. Artinya adalah telah makan pada hari ulang tahun. Nomor 2. 두 그릇 먹었어요. Ya, telah makan 2 mangkuk. Nomor 3. 식당에서 먹었어요. Telah makan di kantin atau telah makan di rumah makan. Nomor 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. Telah makan ramyeon atau mie instan dan kimbap. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3, atau 4. 4번. 어제 뭐 먹었어요? 1. 생일에 먹었어요. 2. 두 그릇 먹었어요. 3. 식당에서 먹었어요. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. Arti listeningnya yang nomor 4. 어제 뭐 먹었어요. Jadi 어제 itu kemarin. Telah makan apa? Ya, kemarin telah makan apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Kemarin telah makan apa? Berarti telah makan ramyeon, mie instan, dan kimbap. Oke, 정답은 4번입니다. Nomor 5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa ya? Nomor 1 운동 itu olahraga. Nomor 2 shopping itu shopping ya, belanja ya. Nomor 3 itu cuimi hobi. Nomor 4 itu 음식 makanan. Coba dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab ya. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. Oke, nomor 5 arti listeningnya 뭐가 맛있어요. Jadi 뭐가 맛있어요. 뭐 itu apa? Kalau 뭐가 apakah yang. Jadi apakah yang enak ya? Apakah yang enak ya? 불고기가 맛있어요. 불고기lah yang enak ya. 불고기lah yang enak. Jadi ini berbicara tentang apa? Jawabannya jelas ya. Ini adalah berbicara tentang makanan 음식. 정답은 4번입니다.
Oke, jadi kita sudah sampai di bab 9 ya Yorobun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 10. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.